Cerita Sali. Kali ini aku kedatangan tamu yang kayaknya dari awal aku bikin konten, aku pengen banget dia datang ke sini dan sekarang sudah datang ke sini. Terima kasih tim yang sudah mempertemukan dan mendatangkan owner dari Wirawiri Bojonegoro, Mas Lucky. Ya, Thank you Mas Lucky ya udah datang. Terima kasih juga Mbak Sally untuk undangannya. Okay. Ini undangan yang spesial menurut saya karena sosok Mbak Sally ini sangat terkenal. Wah. Menurut saya di Bojonegoro ini sangat terkenal. Sangat terkenal, iya. Kontroversial. Dengan melihat track recordnya itu, wah, hebat banget Mbak. Thank you. Tapi hari ini kita akan membahas kehebatanmu nih Mas Lucky nih. Boleh. Iya. Jadi Mas Lucky ini adalah owner dari Wirawiri Bojonegoro, yaitu jasa seperti ojek online ya Mas ya? Iya, betul. Yang itu skalanya lokal Bojonegoro. Lokal. Jadi ini menarik banget. Waktu dulu mungkin beberapa tahun yang lalu saya itu nggak kepikiran nih bakalan pakai jasa Wirawiri karena kan kita kemana-mana masih gampang. Iya. Nah ternyata waktu pandemi COVID ini kita ada banyak pembatasan, terus kayak mau keluar kemana-mana kita juga mengurangi interaksi keluar ya untuk menjaga diri. Jadi akhirnya akhir-akhir ini saya malah sering banget nih pakai jasanya Wirawiri Bojonegoro. Nah saya baru kepikiran. Selain itu banyak banget orang-orang pekerja yang kemudian karena pandemi dirumahkan, beberapa saya kenal dan jadi drivernya Wirawiri. Berarti secara nggak langsung Mas Lucky ini juga sudah membantu banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan dan juga sekarang akhirnya bisa mendapat pendapatan. Dan bisnisnya grow dong sekarang di kala pandemi. Aku mau denger ceritanya nih ya. Langsung aja nih kita dengerin cerita dari Mas Lucky. Awalnya nih Mas, kapan Mas awalnya membangun Wirawiri Bojonegoro dan idenya itu datang dari mana sih sebenarnya? Ya gini Mbak, jadi awalnya terbentuknya Wirawiri itu sebenarnya karena kepepet. Karena kepepet? Dulu di tahun Wirawiri berdiri itu tanggal 7 bulan 7 2017. Tanggal apa emang nyari hari baik dulu ini ya? Bukan, kebetulan aja itu ide itu malamnya Mbak. Oke. Malamnya. Nah, di hari-hari sebelumnya itu saya tuh pure di tahun 17 itu lulus kuliah, sudah masih nganggur. Masih nganggur. Oke. Nah, saya pikir kan kok saya ngopi terus, main terus, habis uang banyak. Akhirnya saya pikir gimana kalau saya bantu temen untuk beli makanan, nanti dikasih upah kopi, upah bensin lah kayak gitu. Nah, tapi namanya ya kayak yang sudah tren sekarang itu just tip itu. Just tip itu. Nah, saya itu setiap ke resto itu selalu ngumpulin atau foto daftar menu. Oke, daftar menu awalnya tiap kali. Oh, berarti Mas Lucky sendiri waktu itu ya yang saya sendiri. Fotoin itu ya? Iya, saya sendiri. Terus? Saya sendiri. Terus saya foto-foto. Kalau nongkrong ngopi kan biasanya teman-teman tuh ngopinya kan lama kan ya, lama. Terus aku lesu, aku ini. Akhirnya aku kan punya data nih, punya data menu. Iki lo enak recommended. Terus wis tukokno. Ya wis aku payo ngono. Piro? Wis terserah. Kan seikhlasnya kan awalnya kan gitu ya. Akhirnya lambat laun kok dia nitip terus ke saya. Terus temannya satunya nitip juga, beli rokok. Yang beliin Mas Lucky sendiri waktu itu? Belum ada driver ya? Nggak ada. Wow. Nggak ada driver sama itu. Nah, saya terus di rumah terus, nah ini teman saya saya dapat uang 20.000. Nah ini kalau saya post ke awalnya itu Facebook. Post ke Facebook pakai nomor saya pribadi. Ini pasar yang besar, saya gitu. Toh ya saya sudah tahu ada Gojek, ada Grab, tapi kan yang itu kan skala nasional ya Mbak ya. Oh berarti waktu itu udah ada Grab ya? Belum. Itu saya dulu berdiri di Bojonegoro. Tapi kan yang di nasi Grab sudah ada di nasional. Di kota lain sudah ada. Cuma kan ya sistemnya itu gimana sih? Oh sistemnya itu pakai aplikasi, pakai gini. Nah sedangkan saya mikir kan nggak mungkin lah aku buat sekarang aplikasi itu kan biayanya juga besar. Gimana sudah ada fitur WA. Nah, itu aku manfaatkan. Jadi pertama nomor WA-nya sendiri WA pribadi. WA-nya Mas Lucky sendiri. Dan saya ingat itu saya paling seneng pertama kali ada 3 orang. 3 orang itu
yang nggak tahu ya namanya kita usaha promosi ya, update status aja. Yang mau update status saya tuh saya ingat jam 2 siang saya update, yang mau pesan makanan silakan hubungi nomor WA ini. Itu aja. Oke. Saya nggak mikir apapun. Biayanya itu saya patok entah itu 2 tempat, 3 tempat tuh 5.000. 5.000. Ternyata saya duduk sampai 3:30 tuh ada satu orang yang nyautin nomor baru. Mas, tolong belikan buah. Saya ingat, tolong belikan buah sama bakso, antar ke sini. Wah, itu dari itu. Orderan pertama dari Wirawiri. Namanya belum Wirawiri. Masih apa ya, abal-abal lah Masnya. Kita masih Gerambiang itu belum. Ya belum kebentuk ya. Belum kebentuk namanya. Nah, singkat cerita sudah itu aku semangat. Itu sampai jam 9 malam aku dapat 3. 3 itu 3 orang. Mas Luki antar sendiri ya? Antar sendiri. Terus aku giat promo, giat untuk update status. Tapi kan sambil jalan itu aku punya save menu tadi. Itu aku upload semua. Di sosmed aku itu aku up semua, update status untuk daftar menu. Ternyata ada yang respon. Mas, aku belikan itu menu itu gini-gini, ngomen. Terus aku DM. Ya Messenger. Ya Mbak, silakan hubungi di nomor ini. Nah, sekarang hubungi, aku jalan itu. Nah, terus aku di rumah mikir lagi, ini kasih nama apa ya? Nah, aku ingat itu kalau waktu nganggur itu orang itu nama dari orang tua sebenarnya. Orang tua itu biasanya kalau aku pulang agak malam itu kan, bocah kok wirawiri ae. Bocah kok dolan ae, bocah kok wirawiri ae. Aku mikir gini, aku kok dilokno ini terus. Jadi kata-kata dari ibu ini mudah diingat kan? Wirawiri. Bocah kok wirawiri. Nah, aku membuktikan di situ kalau udah aku pakai nama Wirawiri, nanti kalau ditanya ibu waktu pulang, dari mana? Bocah kok wirawiri? Ada hasilnya. Wirawiri. Ini ada hasilnya. Itu filosofi di balik nama Wirawiri. Di balik nama Wirawiri. Karena dari ibu yang sering nyebutkan saya dimarahin suruh apa kok main terus nggak cari kerja apa kayak gitu. Nah, timbul nama itu sudah aku cetuskan nama Wirawiri tadi. Nah itu terus aku buka locker. Terus aku mikir, locker ini aku harus gaji pokok apa gimana ya? Udah, aku coba aja. Lowongan driver 3 orang. Kebetulan ada. Pertama tuh teman ngopi ya, sama-sama nganggur. Ayo iwangi aku. Tak kasih upah 5.000, aku nggak usah kasih apa-apa. Dia mau. Dia ngajak temennya. Tak suruh bantu promosi. Tak suruh update status cari driver. Terus ngumpul, ada yang daftar. Ya saya interview sendiri. Ada 8 orang. Pertama. Dari 3 ke 8 ya. 3 ini kan teman-teman Mas Luki sendiri. Satu berjalan 5 hari. Aku capek, nggak kuat. Itu padahal orderan itu sudah sampai 8 per hari. Itu seneng, sudah seneng banget itu saya. Nah itu dari 1 saya sendiri, terus 3, terus 8. Nah di situ baru aku bentuk manajemen itu ya manajemen ya nggak akuntansi nggak apa ya, cuma kamu dapat, aku cuma butuh laporan. Kamu dapat berapa, aku butuh laporan. Berarti waktu dibentuk awal itu Mas Luki tidak memungut biaya dari driver atau? Enggak, sama sekali. Sama selama 1 bulan. Pokoknya intinya Wirawiri ini terkenal dulu lah. Bisa membantu dulu. Berarti 1 bulan tidak memungut, artinya berarti tidak ada pendapatan yang masuk ya 1 bulan pertama? Nggak ada. Kecuali tapi kan yang diantar sendiri. Iya, kecuali yang diantar sendiri kayak gitu. Kecuali diantar sendiri. Akhirnya 1 bulan itu baru aku menemukan sistem potongan dari ongkirnya tadi untuk admin. Nah, admin itu untuk saya ini, untuk saya pribadi ini. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu Wirawiri terhitung sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun ya, sekarang 2021. Sudah 4 tahun, itu banyak pahit manisnya juga. Kendala-kendala lapangan dari driver juga banyak. Komplainan dari konsumen juga banyak.
ya itulah untuk masalah orderan di lapangan itu unik-unik, Mbak. Apa yang paling banyak kendala yang dihadapi Mas Luki waktu ini sudah kemudian kan tumbuh menjadi besar, drivernya banyak, apa yang tantangan yang mungkin dirasa paling sering ditemui atau mungkin yang paling berat? Kita kembali ke saya cerita untuk sistem pembelanjaan lewat Wirawiri ini ya. Ini kan Wirawiri ini pesannya lewat lewat WhatsApp ya. WhatsApp ya. Tapi kan saya sebut ini masih offline-an lah bahasanya tuh offline-an. Nah, kalau online-an itu ya sudah skala aplikasi. Nah, di situ ada resiko di mana kalau dari saya pribadi untuk saya dengan driver itu juga sangat bisa untuk mengakali saya, itu sangat bisa. Dengan tidak melaporkan? Dengan tidak melaporkan. Dengan tidak melaporkan kalau dia dapat orderan, oke. Betul. Soalnya sistemnya ini kan konsumen hubungi admin memberikan ke driver menghubungi konsumen. Nah, di sini kan secara tidak langsung konsumen dengan driver memiliki kontaknya. Nah, dia promo cara cepat biar biasanya orang lewat admin nggak lewat admin langsung ke driver. Nah, driver ini kan tinggal dia. Saya ya ini resiko yang saya hadapi untuk sistem saya itu ya cuma ini. Ya saya terapkan kalau setiap rapat itu ikut kerja saya itu hanya minta 2 saya. Jaga nama dan kejujuran. Jaga nama dan kejujuran. Itu aja. Kalau uang itu nomor 2, nomor 3. Iya, benar. Saya itu yang utama tuh saya terapkan dalam driver saya. Itu jaga nama dan kejujuran. Soalnya apa ya? Ya dari sistem ini driver itu selama 4 tahun ini saya pernah mengeluarkan tuh hampir 7 orang. Mas Luki berarti kenal dong sama semua drivernya? Iya, wajib kenal. Karena setiap ada meeting, pertemuan, briefing atau seperti apa dengan drivernya Wirawiri? Karena kalau pemesanan dilakukan melalui aplikasi, terus kemudian melalui WhatsApp, itu berarti kan dia nggak ketemu langsung nih. Iya, betul. Apa ada pertemuan reguler untuk antara Mas Luki sebagai owner dengan drivernya Wirawiri? Ya, kita itu ada base camp. Base camp itu yang nggak base camp kantor sih nggak ya, kita anggap itu warung untuk yang di tengah kota, tepatnya di Jalan Dr. Cipto. Itu saya pilih di situ karena aksesnya untuk pembelanjaan biar cepat gitu. Tapi saya tidak menutup peraturan untuk driver untuk stay di rumah. Nggak harus nongkrong, kamu di rumah tetap dapat orderan. Nah, biasanya itu 1 minggu sama untuk laporan closingan ya, bahasanya closingan kalau di kita ya closingan. Itu seminggu sekali? Enggak, kita 1 bulan sekali. Cuma yang 1 minggu itu saya datang ke base camp untuk apa keluhan dari lapangan. Aku evaluasi pribadi. Sampai sekarang masih dilakukan? Masih. Kalau nggak gitu ya kita nggak tahu kendala apa atau masukan apa dari driver dan konsumen. Kayak gitu. Kalau sudah ada permasalahan di lapangan, di situ kan timbul solusi. Nah itu saya sebagai penanggung jawab ini harus bagaimana baiknya agar pelayanan Wirawiri ini bisa selalu lebih baik di masyarakat. Jadi Wirawiri ini mengutamakan kepuasan dari konsumen. Betul. Pernah pengalaman driver saya mengantar dengan cara tidak sopan. Ya dalam tanda kutip dia mengantar sambil pegang rokok. Itu saya keluarkan langsung. Kan nggak sopan. Iya, minimal harus diletakkan dulu gitu ya. Helm pun harus dilepas. Saya perintahkan gitu. Nggak boleh pakai celana pendek. Gitu. Kalau masuk kantor. Iya, benar juga sih. Iya kan? Nggak boleh. Tahu order pakai celana, terus pakai jaket. Semua driver itu saya perintah untuk siapapun yang tahu driver melanggar peraturan saya, mohon difoto. Ada SP, ada peringatan dari saya pribadi. Soalnya apa? Nanti dampaknya itu konsumen itu kan kita kan nggak tahu ya. Orang itu kalau dilayani gimana itu masih kita tuh harus selalu evaluasi gimana. Nah, tapi kan kalau inti dasar dari pelayanan itu kan sopan. Ada sopan. Sopan kita baik, kita sopan. Kalau mbaknya beli apa diucapkan terima kasih kan enak ya rasanya. Seperti itu. Itu yang saya terapkan ke driver saya. Nanti kalau dengan
peraturan standar aja dia tidak bisa, Iya. berarti ya kamu nggak cocok dengan peraturan saya dan kita nggak bisa kerja sama lagi. Aku nggak bisa menolong kamu untuk pekerjaan ini, kayak gitu. Iya. Itu yang pertama kendala. Untuk kendala kedua, ongkir. Nah, di sini sangat vital untuk permasalahan. Iya, gimana ongkir. itu problemnya di ongkir? Gini, Mbak, saya sudah buat tabel. Wirawiri itu bisa muncul ongkirnya berapa. Itu dilihat dari nota dan jarak. Kalau nota itu dihitung cukup tabel nota dihitung untuk pesanan dalam kota, pengantaran dalam kota. Tapi kalau nota dan jarak, itu kalau Mbaknya di Rumah Sumberjo, itu pesanannya habisnya 50.000 nih. Itu yang dihitung dari tabel nota. Ditambahkan jaraknya dari Bojonegoro ke Sumberjo, gitu. Baru total berapa? Sekitar 35 kah? 25? 27 gitu. Gitu aja sih. Itu terhitungnya ongkir. Nah, di sini permasalahannya driver itu biasanya meng-up harga atau ongkir sendiri. Jadi konsumen ini nggak tahu ya daftar ongkir ini kan tadi pribadi, bukan pribadi, itu kan ada di manajemen. Ada di jadi manajemen. Untuk konsumen nggak tahu kalau misalnya luar kota habisnya berapa? Dalam kota pun nggak tahu kan? Kalau nota segini berapa kan nggak tahu. Kayaknya aku rata-rata gitu aja. Rata-rata gitu aja. Benar. Kalau 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat kan juga nggak tahu harganya berapa. Nah, di situ saya sudah briefing, saya buatkan tabel, tapi masih ada juga masalah. Ya namanya driver kan kebutuhannya beda-beda ya. Ada yang saya 50 cukup, 100.000 cukup. Nah, di sini itu ada yang dia beli di Ledok, terus pindah lagi kemana. Nah, semua ongkir itu kan yang menentukan admin. Jadi prosedurnya semua nota dikirim dulu ke admin. Admin mengeluarkan ongkir. Driver mengumumkan atau menginfokan ke konsumen total belanja dan ongkir ini Kak, totalnya. Jadi biar apa? Biar konsumen itu siap. Nggak cari kembalian atau apa, uangnya siap. Nah, kayak gitu. Tujuannya itu. Nah, biasanya yang saya kecolongan itu sistem yang dari konsumen japri ke driver. Itu. Dia kan sudah nggak ngomong kalau dapat orderan. Lah, harga dari nota ini sudah dihargai sendiri. Yang biasanya 8.000 dia kasih 10.000. Benar. Tapi pikirannya konsumen ini kan tetap lapor ke admin. Nah, kita kan ya nggak tahu. Benar. Nah, di situ akhirnya saya ini sering dapat komplain dari konsumen. Saya kemarin order ini ongkir 8.000. Kok sekarang 10.000? Nah, sedangkan di laporan nggak ada. Nggak ada pemesanan atas nama itu lewat admin. Betul. Kan nggak ada. Loh, pakai driver siapa? Driver ini. Ada bukti chat. Biasanya ada yang diberikan, ada yang enggak. Biasanya konsumen tuh ngesak nih. Nah, gitu. Tapi andai kata komplain itu kemudian ada bukti chat, bahwa ya, dia melanggar. Itu nanti ada proses dari manajemen untuk memberikan SP, peringatan ke drivernya. Peringatan ke drivernya. Jadi kendalanya apa? Dia bisa menambahkan ongkir itu biasanya ada 2 kendala. Yang pertama hujan deras, sama ngantri. Kayak kalau biasanya di Pak Mun, boleh ya nyebutnya? Di Pak Mun nasi goreng kan antrinya 1 jam, 2 jam. Nah, jadi dia nggak up 1.000 itu nggak apa-apa. Karena apa? 1 jam itu biasanya bisa melayani 2-3. Tapi dia harus menunggu 1 pesanan aja. Lah kalau cuma 1 bungkus kan ya kasihan ya. Ya itu up 1.000 nggak apa-apa. Itu kendala pertama. Kendala kedua, ini biasanya parkir. Dia kalau belanja padahal itu ikut ke siapa parkirnya? Ikut ke konsumen atau? Sebenarnya peraturan saya gitu. Yang pakai atribut. Padahal saya sudah pernah ngobrol dengan pihak parkir ya. Kalau ojol pakai atribut itu free. Maksudnya nggak usah di ini ya. Kalau nggak pakai atribut biasanya kan dia bantu terus kita ngasih gitu kan ya, kayak kita pribadi kalau belanja gitu ya. Jadi driver sudah saya terapkan harus pakai atribut, karena nanti biaya parkir itu free untuk driver. Berarti Mas Luki juga sudah membangun komunikasi dengan beberapa tempat yang menyediakan tempat parkir tadi? Beberapa sih, ada. Kita obrolan biasa lah, kita nongkrong Pak,
iki driverku. Yeah. Iki driverku, pokoknya logone iki W. Oke. Pakai baju merah. Iya. Mohon jangan tarik. Oke. Saya gitu. 1000 kan berarti ya. Iya benar. Saya bilang gitu. Nah, di situ masih saya kecolongannya. Dia pernah kejadian itu tidak kena parkir, bilang ke konsumen kena parkir. Jadi dia konsumen menambahkan biaya parkir ke konsumen. Padahal parkir yang sebenarnya itu yang bisa diklaimkan itu seperti masuk rumah sakit, stasiun, ADS, nah seperti itu. Yang memang ada karcis parkirnya, ada karcis parkir, itu bisa, itu bisa diklaimkan, ada fotonya, Kak ini nggak apa-apa, saya bolehkan. Nah tapi di situ dia membuat main, aku mari kalau alun-alun ditarik 2000, Kak mohon maaf saya kena, padahal nggak ada, padahal itu nggak ada. Nah, di situ kan dari yang 8.000 jadi 10.000 akhirnya. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang sistem saya yang belum, maksudnya yang masih sering kecolongan di situ, dan tapi saya juga sudah punya tim untuk memantau. Kelihatan kok. Saya sudah 4 tahun ini cara-cara seperti itu sudah hafal. Oke, jadi selama 4 tahun ini Mas Luki juga mengevaluasi ya, iya, mengevaluasi selalu. Jadi, kalau tadi misalnya ada driver, ada konsumen yang langsung japri ke drivernya, atau ada driver yang kemudian tidak jujur dalam memberikan harga ke konsumen. Iya, betul. Terus gini nih Mas, Wirawiri Bojonegoro, jasa ojek online lokal, ini kan kemudian tahun 2018 atau 2019 ojek online nasional masuk ke Bojonegoro. Betul. Nah itu gimana marketnya? Apa kemudian Mas Luki ini tergerus oleh adanya kehadiran ojol nasional ke Bojonegoro atau seperti apa Mas? Jadi gini, saya waktu berdirinya Wirawiri itu terpaut 3 minggu. Dengan? Nasional. Nasional masuk ke Bojonegoro? Masuk ke Bojonegoro. Oke, terus? Tapi dalam waktu 3 minggu itu dia masih promo. Masih ada sponsor-sponsor di Galio. Tapi saya sudah menyusun strategi gini. Namanya usaha itu pertama modalnya yakin. Yakin dulu. Gitu ya. Namanya usaha modalnya yakin dulu ya Mas. Modal yakin dulu. Uang itu bisa dicari. Modal uang itu mudah. Pertama itu kan yakin, muncul ide. Nah, di situ dengan adanya saya sudah berjalan selama 3 minggu sampai kurang lebih 1 bulan. Si ojol nasional ini datang, saya lihat, saya kan juga pakai, saya lihat fiturnya, oh ada lemah di sini, ada kelemahan di sini. Yang saya menang dari nasional. Apa yang keunggulan Wirawiri dibanding ojol nasional, apa nih Mas? Data PKL. Data PKL? Oh, berarti Wirawiri punya data PKL lokal dong? Kontak konsumen dan PKL hampir 4.500. Sudah dikantongi? Sudah. Itu yang namanya pentingnya data ya? Selama data. Ini kan kita kayak nggak ngira bahwa data itu adalah sesuatu yang penting. Iya, dan di situ saya bisa kenal owner banyak. Bisa belajar bareng di situ. Dan dengan adanya Wirawiri ini dan kedatangan si ojol nasional, ojol nasional ini, saya lihat dari fiturnya ada kelemahan yang tidak punya data sebanyak itu, karena benar. Dengan sistem dia harus daftar dulu dan harus nunggu approval dulu, nggak semua makan atau warung mungkin kan bisa resto besar. Benar. Itu. Sedangkan Wirawiri bisa mengakses sampai ke skala PKL UMKM, sampai homemade ya, benar. Sampai homemade itu saya bisa. Nah gitu. Mas, berarti balik lagi nih Mas. Kalau jumlah orderan harian rata-rata Mas Luki? Rata-rata 150 sampai 180. 150 sampai 180 per hari. Wow, per hari. Itu luar biasa ya. Iya, per hari, alhamdulillah. Jadi kalau berarti pandemi nggak makin turun ya Mas sebenarnya? Kalau sekarang sudah normal. Waktu awal-awal yang harus tutup, itu saya cuma melayani 60-80-an. 60-80 sebenarnya banyak ya guys ya. Itu, tapi kan dengan saya merasa sedikit karena jumlah driver saya kan banyak. Jadi kan kasihan yang nggak dapat orderan itu. Drivernya ada 38, ada cewek, ada cowok. Tapi tidak semua
full jalan, ada yang buat sampingan juga sih. Oke. Syaratnya Mas untuk jadi drivernya Wirawiri apa Mas? Oke, untuk syarat pertama yang wajib itu berdomisili dalam kota. Karena kita orderannya di Bojonegoro. Yang kedua, surat lengkap. Surat lengkap, nggak boleh bodongan guys. Iya, motornya surat lengkap. Yang wajib juga sehat jasmani rohani. Sehat jasmani rohani. Paham dengan sosmed. Oke. Paham dengan sosmed itu karena kita harus, setiap driver punya tanggung jawab untuk membantu promosi. Promosi makanan dari semua kedai yang sudah terdaftar di Wirawiri. Oh, berarti tiap hari driver dan admin juga mempromosikan. Iya, betul. Oke, menu-menunya. Menu-menunya, biar biasanya itu konsumen kan apa yang recommended. Oke. Nah, jadi kan jadi dari postingan-postingan si driver yang sudah nge-save nomornya konsumen ini kan tahu, oh yang ada yang baru ini, ada yang baru. Saya juga termasuk salah satunya yang ngelihat story-nya atau statusnya Wirawiri untuk ngelihat enaknya makan apa ya hari ini gitu. Sudah follow ya? Iya, udah dong. Menjadi driver Wirawiri otomatis harus ketemu dulu nih sama ownernya ya untuk wawancara. Pasti. Kalau yang cewek nih Mas, kan ini bukan pekerjaan yang biasanya kita lihat ada perempuan jadi ojek online gitu ya. Itu apa Mas kira-kira Mas Luki yang paling sering Mas Luki dengar dari driver motivasi cewek mereka gitu, alasan mereka? Yang pertama ya masalah ekonomi dulu, masalah kebutuhan, masalah kebutuhan pribadi. Jadi di masa pandemi ini itu banyak sekali teman-teman dari Bojonegoro, terutama anak-anak muda ini yang kehilangan pekerjaannya. Yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi ya Mas? Di tengah pandemi, sangat terpukul. Nah, dia memikirnya semua untuk bisa menyambung hidup, bekerja, dia mencoba untuk mendaftar ke Wirawiri. Nah, kenapa kok biasanya kan driver itu selalu identik dengan cowok? Nah, saya pernah pengalaman waktu pertama kali tanya ke evaluasi ya biasanya, tanya ke salah satu driver cewek saya, gimana, enak nggak untuk kerja di Wirawiri? Enak Mas. Enaknya gimana? Yang pertama, saya banyak tahu jalan. Yang biasanya nggak pernah jalan-jalan, akhirnya tahu, hafal jalan Bojonegoro sampai gang kecil pun hafal. Yang kedua, makanan. Saya banyak tahu makanan Bojonegoro, ternyata nggak itu aja. Banyak tempat-tempat penjual makanan jadi terus saya tanya, nggak takut hitam, nggak panasan, nggak capek, nggak, pekerjaan ini seru. Jadi malah itu menyenangkan ya? Iya, menyenangkan karena dengan sistem hanya tugas mengantar tanggung jawab makanan atau barang dengan selamat, dia diucapkan terima kasih, mendapatkan upah, itu dia menceritakan kepada saya itu sangat enak, sangat, meskipun itu besarnya hanya 7.000 atau 10.000 itu dia sangat bersyukur. Karena kalau gini, kalau dia kerja di kantor atau di swalayan, itu gaji pokok dan dia harus berangkat pagi sampai pulang malam. Sore ya, benar. Nah, di sini itu dia yang merasa dia nyaman, dia masih yang berkeluarga nih ya, dia bisa istirahat pulang sewaktu-waktu. Iya, nunggu orderan di rumah juga boleh kan ya tadi ya? Boleh, sambil masak, sambil ngomong, sambil apa, bisa disambil gitu. Jadi tidak terikat waktu. Dan di peraturan Wirawiri juga membebaskan mau jalan jam berapa, yang penting operasional Wirawiri itu dari jam 6.30 sampai jam 9 malam. Jadi jam 6.30 sampai jam 9 malam ya kalau masa-masa normal dulu itu sampai bahkan saya buka sampai jam 10 kalau malam minggu. Biasanya kan ada yang lapar malam gitu. Jadi malah ada pengalaman yang menarik mungkin dari driver perempuan yang merasa malah nyaman ngantar orderan, masih bisa melakukan pekerjaan di rumah gitu ya. Mas, 38 driver tadi Mas Luki sudah membantu mempekerjakan orang-orang yang kesulitan cari pekerjaan di tengah pandemi ya Mas ya? Iya, betul. Jadi apa masih membuka peluang nih? Atau gimana Mas di pandemi ini? Pertanyaan yang bagus Mbak. Jadi kebetulan baru bulan ini saya mempunyai ide baru untuk membuka nomor baru dengan tetap sama
Wirawiri. Oke. Jadi ada CS1 dan CS2. Oh, jadi 2 customer service untuk mempercepat itu ya? Iya, mempercepat respon terhadap pelanggan. Oke. Dan di sini juga saya bagi untuk drivernya. Oke. Nah, Wirawiri itu sosmednya ada, kita promosinya cuma 3. Instagram, story WA admin, dan driver, dan Facebook. Nah, di sini itu yang paling banyak sekali itu di Instagram. Tapi kan saya juga tidak bisa menerima setiap saat atau semua itu. Karena apa? Ya kita kan nggak tahu pasar lagi ramai atau enggak. Kalau kebanyakan saya mau menerima 50 atau 100 driver, tapi keadaan lapangan nggak ada yang pesan. Nggak ada yang pesan. Kan kasihan. Benar, mengharapkan orderan tapi kita sepi. Nah, jadi sementara ini di bulan Agustus ini saya batasi cukup 38 ini untuk saya bagi ke 2 customer service. Ya, berarti setelah ini akan bagi 2 customer service untuk sudah jalan, alhamdulillah sudah jalan. Oh, udah jalan ya? Sudah saya bagi. Sudah saya bagi. Jadi yang baru-baru masuk ini saya tugaskan untuk mempromosikan yang CS2 ini. CS2 ini untuk mempercepat. Gini, berarti kalau boleh saya bilang ya Mas ya, modal awalnya ini bahkan cuman HP doang berarti Mas ya? HP dan tekad yang kuat. Tekad, yakin tadi, kembali ke awal. Iya benar. Yakin. Ya, berarti boleh saya bilang bahwa modalnya Mas Lugi untuk memulai Wirawiri Bojonegoro ini hanya dengan HP dan keyakinan yang kuat. Sama operasional kecil buat stiker. Oh, buat stiker. Iya, untuk ditempel ke pedagang-pedagang ya? Iya, pedagang itu murah. Jadi kita kalau nggak mungkin kita datang untuk mempromosikan untuk konsumen ditodong save nomor Wirawiri kan nggak mungkin kita kan perlu ada pamflet seperti itu, stiker. Jadi itu stiker ya alatnya ya, selain dari sosial media. Oke Mas Lugi, untuk ke depan apa nih rencananya Mas Lugi? Apakah kemudian akan membuat aplikasi seperti ojol nasional atau seperti apa? What next Mas Lugi? Gini, seperti arti dari logo Wirawiri itu huruf W mengartikan nama dari Wirawiri dan ada sinyal di atasnya. Itu filosofinya tuh saya sebagai pencetus Wirawiri, pemilik Wirawiri ini ingin membuka jaringan baru di luar kota Bojonegoro, di mana Wirawiri ini yang utama saya inginkan itu jasa yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Itu yang pertama. Soalnya semua ini masalah-masalah di lapangan itu inginnya kalau mulai makanan, mulai barang atau apa, inginnya cepat masyarakat itu. Ingin cepat. Jadi untuk kedepannya yang pertama ingin memperluas jaringan saya untuk membuka, minta doanya, minta doanya teman-teman juga membuka di kota lain dan menambah driver lagi, serta memperbaiki sistem. Nanti kalau insya Allah ada sedikit anggaran bisa membuat aplikasi dan bersaing di kompetitor yang lebih besar secara nasional. Mudah-mudahan. Saya termasuk yang mendoakan karena saya ngelihat bahwa ide dari Mas Lugi ini sangat luar biasa sekali, bahkan malah mempekerjakan banyak orang di tengah pandemi, membantu mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan karena toko atau tempat sebelumnya tutup. Malah kemudian Mas Lugi membantu, dan juga selain itu ada banyak banget orang yang memerlukan jasa pengantaran karena di tengah pandemi mungkin orang memproteksi dirinya atau kemudian kita harus dari rumah. Dan lagi ke depan, saya mendoakan mudah-mudahan Wirawiri Bojonegoro segera mengekspansi kota-kota lain supaya banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya ya Mas Lugi ya, dan juga banyak orang yang kemudian bisa bekerja juga bareng Mas Lugi di Wirawiri Bojonegoro. Buat teman-teman yang kalian lagi nggak bisa keluar rumah, mungkin lagi di rumah, lagi kerja dari rumah, atau mungkin lagi sedang sakit dan tidak bisa pergi keluar, teman-teman bisa menggunakan jasa Wirawiri Bojonegoro. Nanti kita tulis ya nomornya di sini untuk mengantar pesanan sampai ke depan pintu rumah teman-teman. Terus ada bonus untuk Mbak Sally dari saya. Oh iya, makasih. Apa nih bonusnya nih? Nah, ini ucapan terima kasih saya dari Wirawiri untuk pelanggan setia Wirawiri. Terima kasih. Jadi ada t-shirt yang
Sama kayak Sama. Mas Lucky lagi pakai ya. Iya. Kita buka. Ini ada t-shirt dari Wirawiri, bagus banget ini, bagus banget. Bagus Ini banget agak t-shirtnya. besar ini untuk Ya. teman-temannya Mbak Sally. Oke, thank Ini you juga Mas untuk Lucky. cewek cocok ini. Wirawiri. Nanti kita foto pakai ini ya. Iya. Mudah-mudahan bisnisnya makin lancar. Amin, amin. Dan kita nggak sabar menunggu Amin. gebrakan-gebrakan yang baru. dilakukan Iya. oleh Mas Lucky untuk membangun Bojonegoro. Ini membuktikan kalau memulai bisnis tidak harus menggunakan modal yang besar, bahkan dengan kalau saya boleh meniru apa yang Mas Lucky lakukan, yaitu dengan Keyakinan. niat dan keyakinan. Bahkan tadi HP, stiker, dan tadi bahkan Mas Tidak Lucky ada. sendiri memulai bisnisnya Iya. dengan menjadi drivernya sendiri sebelum besar seperti sekarang. Iya. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton channel ini, dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, kalian kasih like dan juga kasih komentar siapa yang akan kita ajak ngobrol dan cerita-cerita di segmen berikutnya. Sekarang nih sebelum akhir sesi, saya mau coba nih pesen minuman sama makanan di Wirawiri Bojonegoro ya.